PSSI akan memiliki hajat besar pada tahun depan. Hal itu disebabkan pada Maret dan April 2026, Indonesia akan jadi tuan rumah FIFA Series. Dikutip dari situs resmi FIFA, gelaran FIFA Series 2026 ini akan dilakukan beberapa negara di berbagai belahan dunia. Untuk FIFA Series pria, tuan rumahnya adalah Australia, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan FIFA Series ini merupakan bagian dari komitmen FIFA mengembangkan sepak bola di berbagai belahan dunia. FIFA Series yang menghadirkan tim nasional dari berbagai negara serta kontinen yang berlainan untuk jadi ditandingkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi besar kepada FIFA setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Penunjukan ini, kata Erick, adalah bukti reputasi Indonesia di mata FIFA terus meningkat setelah sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Erick menegaskan kesempatan ini menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia untuk menambah pengalaman bagi pemain serta pelatih dan juga menguji strategi permainan timnas menghadapi lawan-lawan dari luar Konfederasi Asia yang jarang dihadapi Garuda. Salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam kanal YouTube Bebas Podcast, mengatakan salah satu lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026 adalah negara Eropa atau anggota UEFA. Jika melihat ranking FIFA edisi November 2025, peringkat 75 dunia saat ini ditempati salah satu wakil UEFA, Finlandia. Negara Skandinavia itu tampil di Piala Eropa 2020. Ternyata tetap ada tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam penentuan pelatih baru Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh exco Endri Erawan. Endri menyebut kendati tidak ikut proses wawancara, Erick meminta satu kandidat baru untuk dibahas oleh para exco PSSI. Endri memastikan meski sama-sama ada di Inggris, Erick tidak mengikuti proses wawancara pelatih baru Timnas. Endri menyebut Erick hanya menerima laporan dari para pewawancara. Jadi, Erick sudah tahu seperti apa hasil wawancara para kandidat. Selepas SEA Games pada 20 Desember 2025, PSSI rencananya menggelar rapat exco. Selain untuk membahas kegagalan Timnas di ajang itu, rapat ini diprediksi akan membahas pelatih baru Timnas Indonesia. Erick saat ini tengah bertugas mendampingi kontingen Indonesia yang mentas di SEA Games 2025. Namun bukan berarti nantinya dia tak terlibat menentukan siapa pelatih baru Timnas Indonesia nantinya. Pelatih asal Inggris John Herdman disebut telah mencapai kesepakatan dengan PSSI untuk menangani Timnas Indonesia. Kabar tersebut mencuat dari media berbasis di Honduras DIES yang menyebut Herdman memilih Indonesia meski mendapat tawaran serius dari Federasi Sepak Bola Jamaika. Menurut laporan tersebut, Jamaika sebenarnya sangat berambisi menunjuk Herdman untuk memimpin Reggae Boys pada babak playoff antar benua menuju Piala Dunia 2026. Namun Herdman dikabarkan menolak tawaran itu dan memprioritaskan proyek bersama Timnas Indonesia. Nama John Herdman bukan sosok asing di kancah sepak bola internasional. Ia dikenal sukses saat menukangi Timnas Selandia Baru serta Kanada. Pencapaian tertingginya adalah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia Qatar 2022, sebuah prestasi bersejarah bagi negara tersebut. Jika benar resmi menangani Timnas Indonesia, Herdman dipastikan akan menghadapi tantangan yang berbeda. Perbedaan kultur sepak bola, kualitas kompetisi domestik hingga tekanan dan ekspektasi besar dari publik tanah air menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pelatih berusia 50 tahun tersebut. Rekam jejak dan pengalaman Herdman di level internasional diharapkan mampu meningkatkan penampilan skuad Garuda. Akan tetapi sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait sosok yang akan menahkotkan. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Indra Syafri. Keputusan ini diambil menyusul hasil minor Timnas Indonesia U22 yang gagal menembus semifinal SEA Games 2025. Keputusan tersebut disampaikan Kepala Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji. Sumarji menjelaskan keputusan itu diambil setelah evaluasi menyeluruh dan diskusi bersama jajaran Komite Eksekutif PSSI. Sumarji juga menyerahkan tanggung jawabnya sebagai manajer Timnas, baik senior maupun kelompok umur, kepada Ketua Umum PSSI. Ia memilih fokus dengan tanggung jawabnya sebagai Kepala BTN.
Sumarji juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik Indonesia atas kegagalan Timnas U22 di SEA Games 2025. Ia mengakui hasil tersebut sangat mengecewakan karena tim tidak mampu melangkah ke babak semifinal. Sebelumnya, pelatih Indra Syafri juga menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan Indonesia di SEA Games 2025. Pernyataan ini disampaikan setelah anak asuhnya hanya menang 3-1 dari Myanmar pada pertandingan terakhir Grup C. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi untuk mempertahankan medali emas SEA Games setelah gagal melaju ke semifinal SEA Games 2025. Pada penyisihan Grup C, Garuda Muda kalah 1-0 dari Filipina dan menang 3-1 atas Myanmar. Sayang, 3 poin yang didapatkan tidak cukup untuk menembus semifinal, di mana Malaysia dari Grup A yang juga mengumpulkan 3 poin unggul produktivitas gol. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyebut pengumuman pelatih Timnas Indonesia akan sepakat dengan pelatih Indonesia U23. Ini sebagai tindak lanjut keputusan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri sebagai pelatih Indonesia U23 untuk SEA Games. Karena itu PSSI mencari sosok baru. Sumarji belum bisa menjelaskan lebih spesifik soal pelatih Indonesia U23 karena saat ini PSSI lebih dulu fokus untuk juru taktik tim senior. Ada 2 nama kuat yang jadi calon pelatih skuad Garuda. 2 nama tersebut, lanjut Sumarji, merupakan pengerucutan dari 4 sosok yang diwawancara PSSI. Nantinya 2 nama yang dimaksud akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif PSSI. Anggota Exco PSSI, Endri Erawan, menyebut pengumuman pelatih Timnas Indonesia akan dilakukan pada akhir bulan ini atau bulan depan. Saat ini pihaknya sedang mencari waktu yang tepat untuk menggelar rapat Exco. Endri membeberkan nama-nama calon pelatih tak berbeda jauh dari yang beredar luas di dunia maya. Sosok seperti Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, dan John Herdman mencuat. Saya tidak punya hak menyebutkan nama untuk menjaga privasi. Ada banyak klub yang mendekati mereka, jadi kami harus mengerti juga posisi mereka, katanya. Juru taktik asal Korea Selatan Shin Tae-yong mengaku tak pernah ditawari PSSI untuk melatih Timnas Indonesia lagi. Konfirmasi ini disampaikan Shin Tae-yong saat ditemui awak media termasuk Okezone di Bandara Soekarno-Hatta pada 14 Desember 2025 malam WIB. Di saat bersamaan, ada banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia. Lantas apa respon Shin Tae-yong menanggapi banyaknya supporter Timnas Indonesia yang menginginkan dirinya comeback? Pelatih 55 tahun ini juga ditanya soal kemungkinan melatih klub Liga Indonesia. Ia mengatakan untuk sekarang belum ada tawaran yang masuk. Lantas siapa pelatih Timnas Indonesia selanjutnya? Berdasarkan rumor berkembang, pelatih Timnas Indonesia selanjutnya berasal dari Eropa. Saat ini ada 2 nama yang santer dikaitkan sebagai pelatih Timnas Indonesia selanjutnya, yakni Giovanni van Bronckhorst dan John Herdman. Medio 2 pekan lalu, 3 perwakilan PSSI yakni Alexander Ziewers sudah mewawancarai sejumlah calon pelatih Timnas Indonesia. Diprediksi pelatih Timnas Indonesia akan diumumkan awal Januari 2026. Sang pelatih baru dituntut langsung ngebut untuk mengangkat prestasi Timnas Indonesia. Pertandingan Bundesliga selalu menghadirkan cerita menarik, tak hanya soal persaingan di lapangan, tetapi juga percakapan kecil di balik duel sengit. Salah satu momen yang menyita perhatian datang dari Kevin Dix dan Jensen Seelt, 2 pemain yang sempat membahas Indonesia di tengah laga Bundesliga. Percakapan singkat itu menjadi sorotan, terutama bagi penggemar sepak bola tanah air. Nama Indonesia kembali terdengar di kompetisi elit Eropa. Kali ini lewat interaksi 2 pemain yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda, namun bertemu di panggung yang sama. Dalam laga yang berlangsung intens, kamera menangkap momen Kevin Dix dan Jensen Seelt yang terlihat berbincang singkat. Meski berada di tengah pertandingan dengan tempo tinggi, keduanya sempat bertukar kata yang kemudian diketahui menyinggung Indonesia. Kevin Dix dikenal memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia. Namanya kerap dikaitkan dengan pembicaraan seputar sepak bola Indonesia, baik karena latar belakang keluarga maupun ketertarikannya terhadap perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu, Jensen Seelt menunjukkan ketertarikan terhadap cerita yang disampaikan Kevin Dix. Bagi pemain Eropa, Indonesia mungkin bukan negara yang sering dibahas dalam konteks sepak bola Bundesliga. Namun percakapan tersebut membuka ruang dialog lintas budaya. Bagi publik tanah air, momen ini menjadi kebanggaan kecil sekaligus pengingat bahwa sepak bola Indonesia terus mendapat perhatian meski masih berjuang untuk meningkatkan prestasi di level internasional. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi manajer Timnas Indonesia.
Langkah ini diambil agar dirinya bisa memberikan fokus sepenuhnya pada tugas di BTN demi mengembalikan kejayaan skuad Garuda di masa depan. Keputusan besar ini merupakan imbas langsung dari kegagalan total Timnas Indonesia U22 pada ajang SEA Games 2025.